Ada satu film seru yang baru keluar di Netflix, yaitu Anaconda. Buat kamu yang sudah berumur, benar. Film yang diproduksi tahun 2025 ini adalah semacam remake dari film tahun 1997 yang dibintangi Jennifer Lopez. Saya ingat dulu nontonnya versi Laserdisc di rumah tetangga saya. Apa itu Laserdisc? Ada deh. Secara garis besar, kedua film menceritakan bagaimana manusia kota pertama kali bertemu dengan ular hutan basah yang ukurannya masif, menggetarkan nyali, dan mengecilkan keberanian siapapun yang melihatnya. Takut dimakan, guys. Jujur, saya 50-50 sama remake-nya. Mungkin karena ekspektasi saya yang tinggi. Mungkin karena saya mengharapkan full suspense seperti film originalnya. Saya nggak bilang kalau filmnya jelek, cuma bingung aja, ini film arahnya kemana? Mana Anacondanya jarang muncul pula. Turning the boat around. Everyone off the boat now. What's going on? Anna, what are you doing? This definitely isn't the plan. Well, plans change, Doug. Isn't that filmmaking? Oh, brother, this guy stinks! Anaconda 2 yang ratingnya lebih rendah menurut saya masih lebih klasik daripada yang remake. Tapi sekali lagi, bukan berarti film ini jelek. Masih oke lah. Apalagi kalau kamu suka Jack Black dan humor khasnya. Oh, brother! Tapi kalau disuruh milih, saya mending pilih nonton Trash deh. Meskipun kuat nuansa Sharknado-nya, Trash terasa lebih intens suspense-nya dibandingkan Anaconda remake yang lebih banyak humor maksud saya humor Jack Black-nya. Bayangin, ketika satu kota kecil banjir karena tanggul jebol saat badai, hiu ikut hanyut dan berkeliaran di banjiran. Nice. Tapi tentu saja kita nggak akan bahas alur ceritanya. Fokus utama video ini bukan filmnya, melainkan subjek dari film tersebut. Ular terbesar dan terberat di dunia. Ular yang katanya ganas dan sangat dihindari. Ular raksasa pemakan manusia. Anaconda. Mendengar nama Anaconda, dua kata yang terlintas di kepala mungkin adalah raksasa dan Amazon. Mengapa raksasa? Karena Anaconda dewasa adalah seekor ular yang panjangnya bisa melebihi tinggi satu lantai rumah dengan berat setara 2 orang dewasa. Secara ukuran, Anaconda memang adalah kandidat terkuat untuk mendapatkan gelar sebagai ular terberat di bumi. Panjangnya bisa melampaui 6 meter dan beratnya bisa lebih dari 200 kg. Tapi ternyata, Anaconda bukanlah satu-satunya ular raksasa. Karena di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia, hidup rival Anaconda, yaitu sanca batik atau sanca kembang, yang seringkali lebih panjang daripada Anaconda. Panjangnya dapat mencapai lebih dari 7 meter, namun memang tubuhnya lebih ramping. Mirip seperti perbandingan antara Shaq dan Yao Ming lah. Tergantung mana yang kita ukur, panjangnya atau masanya. Perbedaan ini sesuai dengan habitat mereka. Sanca batik lebih banyak hidup di darat, sehingga tubuh panjang dan relatif ramping membantunya bergerak dan bermanuver dengan lebih baik. Sementara Anaconda hidup di lingkungan yang berbeda, yaitu di air, di mana berat bukan menjadi masalah, justru menjadi keuntungan. Di darat, tubuh sebesar ini memang akan jadi beban, tapi di air, tubuh sebesar ini adalah senjata. Secara taksonomi, Anaconda termasuk ular boa dalam famili Boidae, kelompok ular primitif yang tidak berbisa dan membunuh mangsanya dengan lilitan. Kerabat dekatnya termasuk boa constrictor dan beberapa spesies boa lain di Amerika. Menariknya, ular-ular dalam famili Boidae tidak mengandalkan bisa kuat seperti kobra atau viper. Ular dalam famili Boidae mengandalkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, sekaligus lebih brutal, yaitu kamuflase dan kekuatan otot. Bagi Anaconda, corak dan ukuran tubuhnya bukan hanya ciri fisik. Ini adalah alat utama mereka untuk bertahan hidup.
Secara evolusi, boa adalah kelompok ular purba yang masih mempertahankan ciri-ciri kuno, seperti sisa tungkai belakang spur atau taji di dekat kloaka. Semacam peninggalan leluhur yang masih menempel pada tubuh mereka. Taji kecil ini adalah sisa kaki belakang dari leluhur purba mereka yang dulunya berkaki. Artinya, anaconda dan ular dalam kelompok boa adalah potongan sejarah evolusi yang masih hidup. Bisa dibilang, mereka adalah jejak hidup ketika ular belum sepenuhnya kehilangan kakinya. Genus anaconda sendiri adalah Eunyctes, yang terdiri dari beberapa spesies, yaitu anaconda hijau atau Eunyctes murinus, anaconda kuning atau Eunyctes noteus, anaconda bercak gelap atau Eunyctes dishauinsi, dan anaconda bolivia atau Eunyctes beniensis. Dan pada tahun 2024, para peneliti juga mengusulkan spesies baru, yaitu anaconda hijau utara atau Eunyctes akayima, yang secara genetik berbeda cukup jauh dari populasi anaconda hijau yang selama ini kita kenal. Namun, yang sering menjadi sorotan, baik di film maupun di cerita rakyat Amazon, adalah si raksasa hijau ini. Secara distribusi, populasi anaconda hanya ditemukan di Amerika Selatan, terutama di lembah sungai besar seperti Amazon dan Orinoco. Anaconda adalah penguasa hutan basah, rawa, sungai lambat, dan banjir musiman. Bayangkan air berwarna coklat pekat yang hampir seperti Ovaltine. Visibilitas hanya beberapa sentimeter. Akar-akar pohon menjuntai, lumpur di mana-mana, dan permukaan air yang naik turun mengikuti musim. Di dunia seperti ini, penglihatan hampir tidak berguna. Yang dibutuhkan bukan kecepatan, tapi kesabaran. Kekuatan dari tubuh yang berat dan kemampuan untuk menghilang adalah nilai plus jika kamu hidup di habitat seperti ini. Fakta barusan agak kontras dengan filmnya, bukan? Bukan. Di film, anaconda sering digambarkan sebagai monster pemburu di darat yang gerakannya lumayan lincah. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Mereka bukan pemburu yang mengejar di darat. Mereka adalah penunggu di air. Diam, hampir tidak terlihat, menunggu momen yang tepat. Dan di dalam dunia yang keruh dan sunyi seperti ini, menjadi penunggu seringkali jauh lebih efektif, bahkan mematikan. Sungguh jauh dari dramatisasi Hollywood. Memang, kalau kita perhatikan berbagai video klip di internet, anaconda terlihat seperti ular yang malas. Mereka lebih banyak diam daripada bergerak. Tapi sekali lagi, justru disitulah strategi utamanya. Mereka bukan predator aktif. Mereka sangat menghemat energi. Di ekosistem rawa Amazon, air keruh dengan visibilitas rendah, berburu aktif adalah pemborosan energi. Seperti yang baru kita bahas, di alam liar, anaconda adalah ular yang sabar. Mereka bukan pemburu aktif seperti cheetah yang soliter atau serigala yang berkelompok. Anaconda lebih mirip jebakan hidup. Tubuhnya seringkali tenggelam di air, hanya mata dan lubang hidung yang muncul di permukaan. Ketika mangsa datang, dalam satu gerak cetar, semuanya kelar. Secara anatomi, mata dan lubang hidung anaconda berada di bagian atas kepala, memungkinkan hampir seluruh tubuhnya tersembunyi di bawah air. Ini mirip seperti buaya, dan bisa dikategorikan sebagai contoh evolusi konvergen ketika dua spesies yang berbeda muncul dengan solusi hidup yang sama. Saat mangsa mendekat, serangan terjadi dalam sepersekian detik. Anaconda melilit dan melilit hingga mangsanya mati lemas. Nah, akibat film-film Hollywood, banyak yang percaya kalau ular melilit mangsa dengan tujuan untuk meremukan tubuh mangsanya. Ini tidak sepenuhnya benar, karena penelitian modern menunjukkan sesuatu yang lebih nyata. Menurut studi oleh Scott Bobek pada tahun 2015, lilitan ular sebenarnya bertujuan untuk menghentikan sirkulasi darah, bukan untuk menghancurkan tulang. Tekanan dari lilitan menyebabkan sirkulasi darah terhenti dalam hitungan detik, membuat mangsa kehilangan kesadaran jauh lebih cepat daripada mati lemas. Jadi dalam tanda kutip, mangsa dihancurkan atau dihentikan dari dalam. Setelah itu, proses makan dimulai. Ketika mulai menelan mangsa, rahang anaconda bisa terbuka sangat lebar,
karena rahangnya tidak menyatu seperti rahang mamalia. Ligamen elastis memungkinkan mereka menelan mangsa yang jauh lebih besar dari diameter kepala mereka. Ligamen ini juga memungkinkan rahang bawah dan atas bergerak mandiri, secara bergantian menarik mangsa masuk lebih dalam. Namun, ada harga yang harus dibayar ketika seekor ular makan besar. Setelah menelan mangsa besar, metabolisme akan melonjak drastis. Organ dalam seperti lambung dan usus akan teraktivasi dan membesar sementara untuk mencerna makanan. Fenomena ini dikenal sebagai metabolic upregulation. Menurut jurnal Secor and Diamond yang terbit pada tahun 1998, konsumsi energi setelah makan bisa meningkat lebih dari 10 kali lipat dibanding kondisi normal. Ini berarti energi yang dikeluarkan saat mencerna bisa jadi lebih besar daripada energi yang mereka gunakan untuk membunuh mangsanya. Dan ini menjadi salah satu alasan mengapa anaconda sering terlihat malas. Perilaku ini berkaitan dengan strategi energi pada banyak binatang. Tubuh besar memang membutuhkan energi besar, tapi juga memungkinkan penyimpanan energi dalam jumlah besar. Maka dari itu, setelah anaconda makan besar, misalnya kapibara atau rusa kecil, mereka dapat tidak makan lagi selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Ini menjadi jawaban kalau menjadi besar bukan berarti harus makan terus-menerus, tapi justru memungkinkan mereka makan lebih jarang, tergantung pada bagaimana binatang menjalani strategi energinya. Sekarang kita masuk ke perilaku dan sistem reproduksi. Beberapa ular, termasuk genus Eunectes, memiliki salah satu ritual kawin yang agak tidak biasa di dunia reptil. Musim kawin biasanya terjadi saat air mulai surut. Ketika siap kawin, betina dewasa akan meninggalkan jejak kimia berupa feromon yang bisa diikuti oleh para pejantan. Feromon ini begitu kuat, hingga menarik banyak pejantan dari habitat terdekat hingga yang terjauh. Yang terjadi berikutnya adalah fenomena yang dikenal sebagai breeding ball. Tergantung jumlah populasi, satu anaconda betina bisa dikerumuni oleh 3 hingga 15 anaconda jantan. Semuanya saling melilit dalam kekusutan yang hidup, seperti snake ball di Bloodborne. Yang perlu kita ketahui adalah, kekusutan ini bukanlah ajang kompetisi agresif, melainkan kompetisi ketahanan. Tidak ada pertarungan secara langsung. Semua pejantan yang berkerumun bersaing secara pasif. Siapa yang paling lama bertahan, biasanya dialah yang berhasil melakukan kopulasi. Breeding ball ini bahkan bisa berlangsung hingga beberapa minggu. Keberhasilan perkawinan berada di tangan betina. Ini karena betina anaconda seringkali berukuran jauh lebih besar dari pejantan. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai apa? Tepat sekali, dimorfisme seksual. Dalam banyak kasus, betina dapat memiliki bobot antara 3 hingga 5 kali lebih berat dari pejantan. Dalam kondisi tertentu, ada pengamatan yang melaporkan perilaku kanibalisme seksual, di mana betina akan memakan pejantan setelah kawin. Ini jarang terjadi, tetapi secara ekologis memberi keuntungan energi tambahan bagi betina untuk reproduksi. Setelah perkawinan selesai, alur reproduksi anaconda juga berbeda dengan kebanyakan ular. Anaconda tidak bertelur secara eksternal. Mereka bersifat ovovivipar atau melahirkan anak hidup. Embrio berkembang di dalam tubuh induk dan mendapatkan nutrisi dari kuning telur selama perkembangannya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jesus Rivas pada tahun 2000, seekor anaconda betina dapat melahirkan antara 20 hingga 40 anak, bahkan hingga lebih dari 80 ekor dalam kondisi tertentu. Anak-anak anaconda, kok 3 kali? Anak-anak anaconda lahir dalam kondisi mandiri. Mereka bisa langsung berenang, berburu, dan harus bertahan hidup tanpa bantuan induknya. Tidak ada perbekalan, tidak ada perlindungan, tidak ada parenting-parentingan. Bagi banyak anak binatang, dunia yang akan mereka masuki bukanlah dunia yang nyaman. Ini adalah realitas alam liar. Dunia ini penuh dengan predator, ikan besar, hingga reptil lain. Tingkat kelangsungan hidupnya sangat rendah.
Dari puluhan anak anaconda yang lahir, hanya sebagian kecil yang akan bertahan hingga dewasa. Inilah alasan mengapa anaconda menghasilkan begitu banyak keturunan. Bukan karena mereka terlalu subur, tapi karena sebagian besar dari mereka memang tidak akan sempat tumbuh besar. Dan menariknya, hukum yang sama juga berlaku saat mereka dewasa. Anaconda sering digambarkan sebagai ancaman utama manusia. Monster yang bersembunyi di pedalaman hutan, menunggu untuk memangsa siapa saja yang lengah. Tapi jika kita luruskan, serangan anaconda terhadap manusia sangatlah jarang. Bahkan jika dibandingkan dengan serangan buaya muara atau hiu putih besar, anaconda bisa dibilang jauh lebih tidak tertarik pada manusia. Tapi bukan berarti serangan anaconda terhadap manusia tidak pernah terjadi, karena secara fisik jelas tubuh anaconda lebih dari cukup untuk melahap manusia dewasa. Tapi apakah mereka melakukannya secara rutin? Tidak, karena manusia bukanlah mangsa alami mereka. Kasus serangan anaconda terhadap manusia memang ada, tapi sangat jarang, dan seringkali tidak seperti yang dibayangkan. Salah satu laporan ilmiah terbaru datang dari tahun 2024 yang mendokumentasikan kejadian di wilayah Amazon, Brazil. Korbannya adalah seorang anak kecil yang sedang mandi di sungai. Seekor anaconda hijau mendekat dan mencoba menyerang. Yang penting untuk digarisbawahi adalah anacondanya hanya mencoba menyerang, tapi gagal. Meskipun luka ringan, korban berhasil selamat. Dan ini berarti bahkan dalam kondisi yang paling ideal sekalipun, yaitu di air, di habitat aslinya, anaconda tidak selalu berhasil, apalagi secara konsisten memakan manusia. Ini cukup menarik. Jika kita bicara tentang ular yang benar-benar tercatat sering memakan manusia, anaconda nggak ada apa-apanya. Justru kerabat jauhnya, yaitu ular piton, seperti sanca batik di Asia Tenggara. Beberapa kasus piton menelan manusia telah terdokumentasi dengan jelas dalam beberapa tahun terakhir. Nasib tragis menimpa Siriati yang tewas ditelan ular piton sepanjang 6 meter pada Selasa pagi. Korban pertama kali ditemukan suaminya yang curiga dengan ular bertubuh besar. Peristiwa ini bermula saat korban berjalan kaki menuju rumah saudaranya yang akan mengantarkan korban ke puskesmas untuk mengambil obat anaknya yang sedang sakit. Di tengah perjalanan, korban diserang ular piton lalu ditelan hingga meninggal dunia. Suami korban yang mulai curiga istrinya belum kembali memutuskan untuk mencarinya. Saat dalam pencarian, suami korban menemukan sandal, tas, dan celana panjang korban di tepi jalan. Tak jauh dari lokasi, suami korban menemukan seekor ular piton dengan perut membesar. Tak lama berselang, warga kemudian berdatangan dan membunuh ular tersebut dan mengeluarkan korban dari perut ular. Dari Luwu, Sulawesi Selatan, Haswadi, TV One mengabarkan. Di alam liar, ular besar jelas berbahaya. Tapi jika kita bicara soal ular pemakan manusia, anaconda bukanlah pelaku utamanya. Manusia terlalu besar, terlalu berisiko, dan yang paling penting, tidak sesuai dengan pola makan mereka. Dalam dunia predator, risiko adalah segalanya. Satu kesalahan bisa berarti kematian. Dan bagi anaconda, manusia adalah risiko yang tidak perlu dicoba. Ini semua gara-gara Hollywood. Mangsa utama anaconda jauh lebih masuk akal, yaitu binatang yang sering datang ke air, seperti kapibara, burung air, ikan besar, bahkan kaiman. Mereka tidak perlu aktif berburu, hanya perlu sabar menunggu peluang. Dan di habitatnya, anaconda adalah apex predator atau predator puncak. Penguasa yang jarang terlihat, tetapi selalu hadir di saat yang tepat. Namun, menjadi predator puncak bukan berarti kebal dari bahaya. Anak anaconda contohnya, mereka dimangsa oleh hampir semua predator di habitatnya. Dan bahkan yang sudah dewasa pun masih bisa dibunuh oleh predator besar lain seperti jaguar, kaiman, piranha, atau oleh satu spesies yang jauh lebih berbahaya dari semuanya, yaitu manusia. Karena apa sih yang gak kita makan? Yep, warlock atau warga lokal di sekitaran Amazon diketahui memakan anaconda. Dagingnya dikonsumsi, kulitnya digunakan untuk membuat perabot, dan beberapa bagian tubuhnya dimanfaatkan untuk praktik pengobatan tradisional. Sebuah ironi, binatang yang sering kita anggap sebagai ancaman justru berakhir sebagai sumber daya. Namun di sisi lain, peran anaconda di alam liar jauh lebih penting daripada yang sering kita sadari, yaitu menjaga populasi mangsa agar tetap seimbang. Tanpa predator seperti mereka,
binatang tertentu bisa meledak populasinya, khususnya herbivora, yang pada akhirnya dapat menghancurkan keseimbangan ekosistem itu sendiri. Masyarakat adat di Amazon, khususnya suku Waorani di Ekuador, adalah salah satu yang telah memahami peran anaconda. Suku ini memiliki hubungan spiritual yang mendalam dengan anaconda hijau yang mereka sebut dengan Yakumama atau ibu air. Meskipun mereka mampu menangkap ular besar ini, mereka hanya melakukannya sebagai bentuk keberanian, atau untuk mempelajarinya, atau untuk tujuan konservasi, penelitian, bukan untuk dimakan. Status konservasi anaconda saat ini relatif stabil, terutama untuk anaconda hijau. Namun, faktor luar seperti perusakan habitat, perburuan, dan konflik dengan manusia tetap menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Pada akhirnya, mungkin pertanyaannya bukan lagi seberapa bahaya anaconda bagi manusia, tapi sebaliknya, seberapa bahaya manusia bagi anaconda. Lagi-lagi, Hollywood mengubah persepsi kita tentang satu organisme. Dengan bumbu drama dan skenario yang dipaksakan, yang biasa aja menjadi luar biasa. Film seperti Anaconda atau versi remake-nya membentuk imajinasi kita tentang ular raksasa sebagai monster yang mengerikan. Padahal kenyataannya, mereka jauh lebih tenang, bahkan hampir membosankan jika dibandingkan dengan versi Hollywood. Anaconda bukanlah pembunuh berantai di hutan. Mereka adalah bagian dari sistem yang lebih besar, lebih istimewa. Sebuah sistem yang bekerja diam-diam, menjaga keseimbangan. Dan mungkin disinilah bagian yang paling nyelekit bagi kita di Indonesia. Kita hidup berdampingan dengan ular besar seperti sanca batik. Tapi karena kurangnya informasi atau mungkin kebanyakan misinformasi, seringkali respons kita hanya dua. Takut yang berlebihan atau membunuh tanpa pikir panjang. Padahal, seperti anaconda di Amazon, ular-ular ini bukanlah musuh. Mereka adalah pertanda bahwa alam masih bekerja sebagaimana mestinya. Kalau keberadaan mereka terasa mengancam, mungkin ada hal lain yang perlu kita renungkan. Kita ini sebenarnya sedang berada di mana? Di ruang hidup kita atau di ruang hidup mereka? Jika kita berada di ruang hidup kita, mungkin ada yang salah dengan ruang hidup mereka, sehingga mereka harus masuk ke ruang hidup kita. Pendanaan alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria. Varka, ayah dari anak-anakku, istri Varka, muah, love you at Gina Yulisman, Alfian sayang Angel, Angel sayang Alfian juga, Angga sayang Oki, IG__.co bantu polo, Aim bestinya Amin, Firman Maulud 35, Amirnya Devina, Indah Cup Cup Wawaw, Pondok Dadap Asri, Jaya Karya Talenta, Ibnu kecintaan banget sama dia, Agaton Isaac, orang yang katanya hitam manis, Apotek Taman 1000 lampu cepu, calon ekonom, Iker Syakur, Kemangi dan Kak Vira, Cuimi Isorwit Malang, Touch Me, Tartaglia istriku yang lucu, Wetri, Yanto Libe Ivana, Uul Sandi, Nur Afizah Batubara, Danu peminat nomor 1 Alice in Chains, 2,5% harta kita milik orang lain, Day VTuber paling keren, Day bukan VTuber sundere, Terima kos aki-aki, Warung 45 Jimbaran, salam dari Mimo Kucing Syah, Almarhumah Borgir, Bread Thai and Chair, I Can Tut You Pingsan, Amril udah kerja, Gagal Bulking, Next OTW Glowing, Eba The Rain, Miko Agusto, Ayo beri Saweria untuk alam 1 menit, dan HP Emma Social Club Feather Wings. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana, teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.